Di balik domino kebangkrutan Sri Lanka. Nama saya Ricky Suwarno, berdiri di atas pundak dua superpower Amerika Serikat China melihat masa depan Indonesia. Sri Lanka benar-benar tidak dapat bertahan lagi karena masalah utang yang sangat serius. Di samping itu, masalah ekonomi dan bahkan masalah pangan rakyat jelata yang tidak dapat terpenuhi semakin menyebabkan pemerintah tidak ada harapan untuk menyelesaikannya. Akhirnya, Perdana Menteri Sri Lanka menyatakan kebangkrutan negaranya. Sebagai akibatnya, ribuan warga bergegas ke istana kepresidenan untuk mencari presiden mereka menyelesaikan masalah ini. Namun, mereka menemukan bahwa presiden mereka telah kabur. Sebenarnya, jauh hari sebelum pemerintah Sri Lanka menyatakan kebangkrutannya, lembaga think tank Swedia sudah mengeluarkan peringatan. Pejabat pemerintah negara-negara barat dan media mainstream lainnya menggunakan proyek kerjasama antara China dan Sri Lanka di Pelabuhan Hambantota sebagai alasan untuk menakut-nakuti negara lain bahwa barang siapa yang meminjam uang dari China akan berakhir seperti Sri Lanka hari ini jika tidak dapat membayar utangnya. Lembaga think tank Swedia kembali menekankan orang di belakang promosi sensasional ini adalah seorang warga Jepang bernama Fumio Kishida, yang kebetulan memiliki nama yang sama dengan Perdana Menteri Jepang saat ini. Menurut statistik dari pemerintah Sri Lanka, Department of External Resources, pada tahun 2021, China hanya memberikan pinjaman sebesar 10% dari semua utang luar negeri Sri Lanka. Peminjam utang terbesar untuk Sri Lanka adalah pasar modal internasional dari negara barat seperti perusahaan keuangan BlackRock asal Amerika Serikat dan Ashmore asal Inggris yang mendominasi lebih dari 47% dari total utang Sri Lanka. Jadi, bagaimana bisa China pemberi utang 10% dibilang sebagai debt trap atau jebakan utang bagi Sri Lanka dibanding Amerika Serikat dan Inggris yang mendominasi 47% dari total utang Sri Lanka? Mengapa negara-negara barat selalu berusaha menjelekkan lawan ketika tidak mampu bersaing dalam bisnis? Sebenarnya, utang Sri Lanka kepada perusahaan BlackRock dan Ashmore telah berakhir pada tahun 2017 dan Sri Lanka tidak punya uang untuk membayarnya. Makanya Sri Lanka langsung menyewakan Pelabuhan Hambantota kepada China. Kemudian pemerintah Sri Lanka mendapatkan uang sewa pelabuhan dari China untuk melunasi utangnya kepada BlackRock dan Ashmore. Jika bukan karena uang yang diberikan China untuk menyewa Pelabuhan Hambantota, pemerintah Sri Lanka sudah bangkrut sejak saat itu. Namun sayangnya, negara-negara barat justru membalikkan kenyataan menggunakan Pelabuhan Hambantota sebagai jebakan utang dari China untuk menakuti dan membohongi dunia luar, tambah lembaga think tank Swedia ini. Lalu, mengapa Sri Lanka masih begitu miskin? Seperti diketahui, Sri Lanka tidak memiliki industri modern di dalam negerinya. Mereka hanya memiliki industri pertanian dan pariwisata, yang berarti Sri Lanka hanya dapat mengandalkan alam untuk mata pencaharian hidup sehari-hari. Selain itu, Sri Lanka juga telah mengalami beberapa serangan kritis dalam beberapa tahun terakhir. Misalnya, wabah pandemi COVID-19 telah menghancurkan 85% industri pariwisata Sri Lanka, setara dengan kehilangan pendapatan lebih dari 3 miliar per tahun. Di samping itu, Sri Lanka awalnya memiliki sumber energi angin dan energi matahari yang melimpah, tetapi mereka tidak dapat memanfaatkannya dengan baik. Mereka justru merasa energi angin dan energi matahari terlalu mahal, karena Sri Lanka tidak memiliki teknologi untuk menghasilkan listrik yang terhubung ke jaringan. Oleh karena itu, mereka hanya dapat menggunakan batu bara, minyak, dan gas alam yang diimpor dalam jumlah besar. Apalagi dalam 2 tahun terakhir, harga energi telah meningkat tajam disertai dengan perang Rusia-Ukraina telah membuatnya semakin parah. Kedua masalah di atas memang di luar kendali sumber daya dan pemerintah Sri Lanka. Namun ada hal lain yang disebabkan karena kebodohan mereka sendiri, yaitu masalah pertanian.
Setelah Perdana Menteri Gotabaya Rajapaksa berkuasa pada tahun 2019, keluarga tersebut mengambil alih dan memulai reformasi mewajibkan 2 juta petani untuk menanam pertanian organik hijau dan melarang impor serta penggunaan pupuk dan pestisida sintetis. Gotabaya Rajapaksa percaya dengan cara ini dapat menambah hasil pertanian serta mencegah devisa negara untuk mengalir keluar. Sri Lanka yang mencontohi negara-negara Eropa seperti Swiss, Jerman, Belanda, dan negara-negara lain dalam pertanian organik tidak menyadari bahwa negara Eropa memiliki populasi yang kecil dengan teknologi saluran makanan yang terjamin. Negara-negara Eropa memiliki persyaratan untuk menanam pertanian organik, tetapi semuanya harus mengorbankan hasil dengan skala kecil. Pemerintah Sri Lanka yang hanya meniru sama sekali tidak menyadari siapa mereka sebenarnya, seberapa besar kemampuan yang mereka miliki, dan teknologi apa yang harus mereka lakukan. Tiba-tiba sepertiga dari tanah suburnya menjadi sia-sia. Semua produksi pertanian menjadi terbengkalai. Kenaikan 50% harga beras ditambah dengan penurunan produksi ekspor penting mereka seperti teh juga telah kehilangan ratusan juta dolar pendapatan setiap tahunnya. Akibatnya, kebutuhan pangan mereka perlu diimpor dalam jumlah besar, sehingga pangan masyarakat biasa tidak bisa terpenuhi. Semua fakta di atas menunjukkan bahwa masalah Sri Lanka tidak disebabkan oleh utang China, melainkan berbagai penjelekan negara barat untuk menurunkan martabat China di panggung dunia. Justru sebaliknya, jika Sri Lanka dapat mengintegrasikan ekonominya ke dalam lingkaran ekonomi China, seperti proyek Belt and Road yang telah terbukti memakmurkan banyak negara Afrika, dan jika Sri Lanka dapat memanfaatkan keuntungan stabil dari ekonomi China, mungkin nasib Sri Lanka tidak akan berakhir seperti sekarang ini. Banyak pakar ekonomi mengatakan masih ada banyak negara lain seperti Sri Lanka. Bagi negara-negara ini, apakah memilih bersatu dalam lingkaran ekonomi China atau masih percaya pada apa yang disebut perangkap utang atau debt trap oleh negara-negara barat? Terus terang, saya khawatir negara-negara ini hanya memiliki satu kesempatan untuk memilih. Karena begitu mereka salah memilih, mereka selamanya tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk berbalik lagi. Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!